bacaan kita? Masih dong. Apa itu? Aku sehat, aku kuat. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kita berjumpa lagi nih dalam pendampingan kami hari Minggu biasa yang ke-22. Adik-adik, sudah siap ikut pendampingan kita hari ini? Kalau begitu, kita mulai langsung ya. Kita akan awali dengan kita berdoa dulu. Setelah itu kita akan bernyanyi bersama dengan kakak-kakak dan animasi. Ini dia. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, sekarang kegiatan kami akan dimulai. Kami memohon berkat-Mu agar hari ini kami bisa belajar dengan baik. Bangkitkanlah rasa senang dan keingintahuan dalam diri kami. Buatlah agar kami mudah memahami hal-hal yang baru dalam setiap pelajaran hari ini. Berkatilah para kakak pendamping agar mereka bisa memberikan yang terbaik bagi kami. Berkatilah teman-teman agar mereka selalu bersemangat dalam setiap kegiatannya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan bacaan dari kitab suci. Maka dari itu kakak semua minta, semua tenang, siapkan kitab sucinya karena kita akan mendengarkan bacaan kitab suci. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama dengan kakak Jo. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam pendampingan di minggu ini. Oke, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Saya akan langsung bacakan dan adik-adik semua yang ada di rumah mempersiapkan Alkitabnya. Ya, buka Alkitabnya dan kita akan baca sama-sama. Kalau ada yang belum tahu cara bukanya, boleh bertanya kepada mama atau papa atau kakak yang ada di sekitarnya. Oke, kita akan baca bersama-sama dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 27. Kita baca sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah dalam kehidupan adik-adik menginginkan sesuatu, kemudian melakukan banyak cara untuk mendapatkannya? Terkadang apabila kita menginginkan sesuatu, kita akan melakukan bagaimana caranya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Dengan cara yang negatif, terkadang orang lakukan, atau cara tidak baik. Dan juga dengan cara yang baik tentunya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kakak Jo akan bercerita di sini tentang seorang anak dengan fluidnya. Ya, ada seorang anak yang namanya Ben, dengan nama lengkapnya Benjamin Franklin. Ya, dia adalah seorang yang bijaksana, salah seorang bijaksana yang ada di dunia ini. Ya, pada usianya yang ke-7, teman-temannya memberikan sejumlah uang mengisi di kantongnya Ben. Dengan uang yang sudah diisi di kantong Ben, Ben kemudian menuju ke toko mainan. Kalau pada masa itu di negaranya Ben, uang recehan itu disebut tembaga. Ya. Kalau kita orang Indonesia dibilang uang logam. Tapi kalau di negaranya Ben itu namanya tembaga, itu uang receh. Pada saat menuju ke toko mainan, yang mana Ben berkeinginan untuk membeli mainan, dia bertemu di tengah jalan dengan seorang anak yang memainkan fluidnya. Kemudian Ben ingin mempunyai fluid yang dipunya oleh si anak itu. Karena Ben sering mendengar fluid di rumah punya kakaknya. Makanya Ben juga pengen punya. Dia suka sekali suara dari fluid itu. Kemudian mendekati anak itu dan tawar-menawar. Apabila anak itu ingin memberikan fluid itu, sejumlah uang yang temannya Ben tadi berikan, yang ada dalam saku kantong Ben, sakunya Ben, akan diberikan semua uang itu. Anak itu setuju dan menyerahkan fluid itu kepada Ben. Jumlah uang yang ada di kantong Ben saat itu lumayan banyak. Tetapi dia merelakan uang itu demi fluid itu. Nah, kemudian Ben pulang ke rumah dan memainkan fluidnya. Kakak laki-lakinya, kakak perempuannya dan sepupunya bertanya, "Di mana kamu dapat fluid itu?" Ben bercerita bahwa saya tadi membeli fluid ini di jalanan dengan sejumlah uang yang ada
di kantong saya yang diberikan oleh teman-teman saya. Dengan usia Ben yang 7 tahun, tentunya uang yang lumayan banyak itu lebih ya untuk seumuran Ben. Kakak-kakaknya dan sepupunya menertawakan dia, mengolok-olokkan dia. Kamu membeli fluid hanya dengan fluid ini dengan sejumlah uang. Kamu membeli fluid terlalu mahal. Kamu menghabiskan uang kamu demi fluid itu. Nah, itulah cerita tentang Ben, yang mana dia mengikhlaskan segala sesuatunya untuk mendapatkan fluid itu. Kemudian, terkadang juga di sekolah, di kelompok-kelompok anak-anak sekolah, mereka ingin terkenal. Banyak hal yang tidak baik mereka lakukan. Misalnya, mereka mendapat nilai yang bagus, tetapi mereka tidak belajar. Mereka kemudian menyontek, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu keinginan. Nah, demikian pula di dalam kehidupan kita, terkadang kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Ya, kalau di sini Kakak Jo mau bacakan, sebagian anak lain lagi berpendapat bahwa yang paling penting di dunia ini adalah bersenang-senang. Jadi, mereka menghabiskan waktu untuk bermain-main dan tidak pernah punya waktu untuk Tuhan. Mereka membayar terlalu mahal untuk keinginan mereka. Jadi mereka hanya bersenang-senang. Tidak mengingat bahwa waktu kita juga harus untuk Tuhan. Karena kita di dunia tentunya harus senantiasa berserah kepada Tuhan. Ya, adik-adik, apabila kalian rela melakukan apapun untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan, suatu kali Yesus bertanya. Ya, apabila kita menginginkan sesuatu dalam pembacaan kita tadi, Yesus bertanya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah kalian membayar terlalu mahal untuk keinginan kalian? Nah, itulah dia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh menginginkan sesuatu tentunya. Tetapi harus dengan kerja keras untuk mendapatkannya. Dan dengan cara yang positif. Jangan cara negatif. Kita ingin mangga yang ada di sana yang sudah masak punya tetangga, kemudian kita mencuri. Itu jelek sekali. Itu Tuhan Yesus tidak suka. Kalau kita ingin mengikuti Tuhan Yesus, kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Berusaha dengan baik. Misalnya kita ingin mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, kita harus belajar yang banyak. Rajin belajar. Ingin tahu sesuatu, kita harus banyak membaca. Jangan inginkan sesuatu, mau pintar, tapi tidak belajar. Sama saja, kita menginginkan sesuatu yang jauh di pinggir laut sana, tapi kita tidak naik perahu untuk sampai ke sana. Ya kan adik-adik? Jadi, baiklah kita menjadi pengikut Yesus yang baik. Pengikut Yesus yang bijaksana, yang mana dengan demikian kita akan senantiasa diberkati Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Adik-adik di sekolah, adik-adik di rumah yang saat ini belajar online, jangan cuma main game saja. Jangan cuma bersenang-senang saja. Tetapi harus belajar. Sekalipun yang mengajari kita adalah orang tua kita. Kita harus menghargai kakak, mama, atau siapa yang mengajari kita di rumah. Karena dengan demikian kita bisa pintar karena mereka. Karena guru kita tidak bisa berhadapan secara langsung. Semua secara virtual. Ya.
Jadi adik-adik sekalian, mari kita menjadi pengikut Yesus yang mana senantiasa diberkati dalam kehidupan. Sekali lagi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Untuk itu adik-adik sekalian, kita menginginkan sesuatu, lakukan, dapatkan itu dengan cara positif. Jangan dengan cara negatif. Karena apabila kita dengan cara negatif, Tuhan Yesus tidak suka. Menjadi pengikut Yesus artinya selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Banyak berdoa, rajin belajar, dengar-dengaran sama orang tua, dan selalu semangat sekalipun kita belajar online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang kita masuk dalam kreativitas ya. Adik-adik siapkan kertas origami. Di sini Kakak V siapkan 3 kertas origami warna pink dan 1 origami warna hitam. Dan juga siapkan double tip, gunting. Yang belum bisa pegang gunting tetap dalam pengawasan orang tua ya. Dan juga spidol. Dan juga ada pita atau benang wol juga boleh adik-adik pakai. Sekarang kita akan mulai membuat kreativitas kita. Pertama adik-adik ambil origami yang warna hitam, lalu adik-adik gambar telapak tangannya. Oke? Setelah adik-adik gambar, adik-adik gunting ya, dan jadinya seperti ini. Setelah itu ambil kertas origami yang warna pink, lalu kita buat bentuk hati. Oke, adik-adik boleh lipat 2 seperti ini ya. Lipat 2, lalu bentuk gambar hati setengah saja. Nah, jadinya seperti ini. Baru kita gunting. Kita sudah selesai membuat pola hati ini, 3 pola hati. Sekarang adik-adik tuliskan ayat kitab suci yang adik-adik dengarkan tadi, yaitu bagaimana sih kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus. Pertama apa? Ya, pertama menyangkal diri. Kedua apa? Memikul salib. Dan yang ketiga mengikut aku. Adik-adik kita tulis ya. Setelah adik-adik tulis, adik-adik bisa tempelkan di pita yang telah adik-adik siapkan. Tadang! Jadi seperti ini ya adik-adik. Buat satu lagi bentuk hati seperti ini, lalu tulis nama adik-adik. Setelah itu adik-adik boleh tempelkan di telapak tangan yang telah adik-adik siapkan. Jadi ya adik-adik, kreativitas kita minggu ini. Siapa yang mau mengikuti Yesus? Saya. Adik-adik juga mau kan mengikuti Yesus? Ya, jadi adik-adik ingat ya. Pertama menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Walaupun di rumah, walaupun kita belum bertemu, adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Jangan lupa doa-doa yang biasa adik-adik ucapkan dalam pendampingan kami. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau doa penutup. Semua, ayo ambil semua sikap doanya. Kita mau berdoa ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat dan bimbingan-Mu sampai pada saat ini. Kami anak-anak-Mu boleh mengikuti pendampingan kami secara online. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing
kami mohon dengan perlindungan-Mu Engkau tetap menyertai kami semua. Bapa, kami juga berdoa untuk pandemi virus COVID-19 ini. Semoga badai pandemi ini cepat berlalu. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu. Kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung pendampingan sekami kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman bersama, bernyanyi bersama, Berdoa bersama. dan berkreativitas bersama. Sampai jumpa di pendampingan berikutnya ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker saat keluar rumah, dan juga rajin cuci tangan. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di pendampingan berikutnya. Salam misioner. Dadah.